Beberapa orang menggunakan kepintaran untuk menjadi kaya, beberapa menggunakannya untuk menguasai dunia. Namun pria ini menggunakan otaknya untuk bertahan hidup. Di mata dunia, dia hanyalah seorang akuntan pendiam, tenang, aneh, dan sulit dipahami. Namun di balik angka-angka, ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena setiap perhitungan yang ia lakukan bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Dan kali ini masa lalunya kembali datang, membawa perang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan angka. Dalam film The Accountant 2. Om-om satu ini namanya Ray King, diperanin sama J.K. Simmons. Kita panggil aja Om Ray. Dia nih seorang mantan direktur Vincent atau Departemen Kejahatan Keuangan di Amerika. Dia udah pensiun, makanya disebut mantan direktur. Sekarang dia lagi di sebuah kafe buat janji temu sama seorang pembunuh bayaran yang dia sewa. Ini dia cewek pembunuh bayaran yang ditunggu-tunggu sama Om Ray. Dia namanya Anais. Dia lagi jalan buat ke kafe nih. Tapi pertemuan Om Ray sama Anais itu ternyata dipantau sama komplotan jaringan pembunuh kejam punya Burke. Komplotannya Burke itu dipimpin sama Cobb. Jadi Cobb yang memimpin aksi di jalanan dan selalu melapor ke Burke tuh. Burke minta Cobb bikin metong Om Ray dan juga Anais. Gak lama kemudian Om Ray udah ketemu sama Anais nih di dalam kafe itu. Gak pakai banyak basa-basi, Om Ray langsung kasih sebuah foto keluarga ke Anais. Di foto itu ada seorang ibu, bapak, dan satu anak. Anak cowok di foto itu namanya Alberto. Bukannya nugasin buat ngebunuh, Om Ray minta tolong ke Anais buat cari keluarga itu. Karena keluarga itu lagi menghilang dan susah ditemukan. Gak lama setelah itu, Om Ray sadar sudah ada orang-orang yang mau ngincer dia tuh di situ. Jadi dia menyerahkan pekerjaan begitu aja ke Anais dan dia harus buru-buru kabur dari situ. Komplotan Burke itu langsung pada ngikutin Om Ray yang ngumpet di dalam toilet nih. Dan di dalam salah satu bilik toilet, Om Ray sempet-sempetnya nulis sesuatu pakai pulpen di lengan kirinya. Kayaknya penting banget tuh. Gak lama kemudian Om Ray nekat buat keluar bilik toilet dan nyerang dua orang komplotannya Burke itu. Dia nyerang pakai tangan kosong nih. Coba buat mengendalikan tangan si komplotan itu biar gak nembak ke dia. Pas salah satunya udah metong, Om Ray juga manfaatin kesempatan buat pakai pulpennya nusuk si orang komplotan itu biar metong. Pas udah aman, dia langsung buru-buru kabur keluar nih. Di luar, Cobb sebagai pemimpin aksi komplotan dan penembak jitu udah ngincer dan mau bikin metong si Anais. Tapi malah kesusahan tuh dia karena rame banget di luar dan pergerakannya cepat. Karena ngincer Anais susah, Cobb jadinya ngincer Om Ray tuh. Di situ Om Ray lebih gampang buat ditargetkan. Dan bener aja dong, saat itu juga Cobb langsung nembak Om Ray sampai metong di jalanan. Besoknya Direktur Vincent terkini, yaitu Medina, dapat telepon dari pihak berwenang soal kabar Om Ray yang ditembak metong. Medina langsung datang, kaget banget tuh. Gak lama kemudian Medina udah ada di kamar jenazah buat ngeliat jasadnya Om Ray tuh. Dan di situ dia membenarkan kalau itu emang Om Ray yang merupakan mantan Direktur Vincent. Om Ray dulu adalah atasannya Medina. Yang bikin makin penasaran, di situ pihak berwenang kasih tahu Medina kalau di lengan kiri Om Ray ada tulisan temukan sang akuntan. Medina langsung mikir tuh sebenarnya ini arah kasusnya kemana dan apa yang terjadi. Inilah sang akuntan yang dimaksud sama Om Ray. Dia nih kenalan lamanya Om Ray juga. Namanya Christian, diperanin sama Ben Affleck. Dia ini sebenarnya seseorang yang mengidap autisme, tapi jenis kondisinya adalah Savant Syndrome. Jadi memang seorang autis, tapi memiliki kemampuan khusus luar biasa yang sangat kontras. Makanya dia bisa jadi seorang akuntan yang hebat. Hari itu sebenarnya Christian lagi datang ke acara festival romansa buat cari jodoh, tapi ternyata nggak ada wanita yang cocok dengannya. Karena Christian terlalu perfeksionis dan detail banget. Dia juga judgmental dan terlalu frontal di awal perkenalan. Padahal sebelumnya banyak wanita yang antri buat kenalan sama dia. Di sisi lain, Medina lagi ngecek rumah kontrakannya Om Ray tuh. Dia mau cari-cari jejak. Sebenarnya Om Ray ini kenapa dan siapa orang akuntan yang dimaksud sama Om Ray. Karena Medina masih belum tahu kan tuh. Tapi pas ngecek-ngecek berkas di kontrakan Om Ray, Medina udah nemuin tuh kartu nama seorang akuntan. Dan akuntan itu adalah memang Christian. Medina memutuskan buat tinggal sementara di rumah kontrakan Om Ray tuh buat melakukan penyelidikan dan cari tahu. Di rumah kontrakan Om Ray itu, Medina juga ngeliat foto-foto keluarga Alberto. Dia makin bingung sekaligus penasaran nih buat cari tahu sebenarnya ada apa yang terjadi.
Di sisi lain, Burke lagi agak kesel sama Cobb nih karena nggak bisa bikin metong Anais. Karena sebenarnya target utama Burke itu adalah Anais, tapi yang dibikin metong sama Cobb cuma Omri doang. Saat itu Burke nugasin Cobb buat ke Fort Worth malam ini buat memusnahkan penyelidik swasta yang terkoneksi sama Omri. Jadi dia mau memusnahkan semuanya tuh. Kejam banget kan? Di sisi lain, Medina udah berhasil ketemu sama Christian nih, akuntan yang dia cari. Walaupun latar belakang Christian emang buruk, tapi Christian dibutuhin buat mecahin kasus Omri ini. Medina langsung ajak Christian ke rumah kontrakan Omri. Di situ Medina langsung kasih rangkaian puzzle tentang riwayat-riwayat kasus yang pernah ditanganin sama Omri. Ada beberapa orang besar yang metong, kejadian-kejadian di berbagai negara, sampai keluarga Alberto itu. Sampai besoknya Christian mulai bisa membaca puzzle-nya nih. Menurut dia, keluarga Alberto itu sempat mencoba kabur luntang-lantung kemana-mana. Tapi seharusnya terakhir kali ibunya Alberto kerja di pabrik pizza yang ada di Los Angeles. Medina sempat heran sama cara Christian membaca itu semua, tapi pas dijelasin lebih detail, akhirnya Medina mulai ngerti juga dan memahami kalau apa yang dibilang Christian bisa masuk akal juga. Hari itu juga, Medina sama Christian langsung ke pabrik pizza tempat kerjanya Edith, ibu dari Alberto, keluarga yang ada di foto. Mereka mau pastiin nih, bener nggak Edith pernah kerja di situ? Tapi manajer pengelola pabrik itu bilang dia nggak pernah tahu ada orang bernama Edith yang kerja di pabriknya. Tapi di situ, Christian belak-belakan nanya beberapa hal, termasuk pendapatan si manajer pabrik pizza itu lebih dari yang seharusnya dia terima. Christian menuduh si manajer pabrik pizza melakukan pencucian uang atau sedang menutupi sumber pendapatan dia dari sesuatu yang lain. Pas dituduh kayak begitu, si manajer pizza langsung marah. Tapi Christian juga nggak terima, dia malah langsung ngehajar lawan si manajer pizza itu tuh. Pas preman pabrik mau ngebantu si manajer, dia juga malah kalah tuh ngelawan Christian. Gila, ternyata Christian selain autis dan jago matematika, dia juga jago berantem banget nih. Sampai akhirnya si manajer pizza ngaku kalau dia ditelepon sama kenalannya yang bernama Thomas buat ngirim beberapa karyawan wanita buat jadi PSK, dan dia dapat uang pas ngelakuin apa yang disuruh Thomas itu. What motel? City Center downtown. Who's your contact? Please no. Who's your contact? Who's your contact? Setelah itu, pas di mobil, Medina bilang ke Christian kalau dia nggak suka ada kekerasan. Dia pengen semuanya berjalan sesuai proses hukum. Nggak perlu lagi ada kekerasan. Tapi Christian nggak mau dengerin dan ngikutin caranya Medina tuh. Tapi di mobil itu juga, Christian bilang kalau dia kenal seseorang yang bisa membantu mereka buat menelusuri dan memecahkan kasus ini. Malamnya, Christian langsung telepon kenalannya itu buat ke tempat dia. Ternyata kenalannya Christian ini adalah adik kandungnya sendiri. Dia namanya Braxton, diperanin sama John Bernthal. Braxton nih sebenarnya lagi di Jerman, tapi dia malah disuruh Christian buat ke tempatnya di Amerika tuh. Besok malamnya, Christian kelihatan gugup banget mau ketemu sama adeknya lagi alias Braxton. Christian bilang dia udah 8 tahun gak ketemu sama Braxton. Dan sebenarnya Braxton suka marah-marah sama Christian. Medina nyaranin Christian bilang terima kasih ke Braxton nanti pas ketemu karena udah mau datang. Dan gak lama kemudian Braxton beneran udah datang tuh. Pas baru ketemu, Braxton langsung ngajak Christian buat ngobrol berdua dulu. Dan ternyata obrolan mereka berdua itu emang canggung. Mereka berasa kayak bukan abang adek nih. Christian cuma bilang terima kasih sama Braxton karena udah bersedia datang. Gak lama abis itu, Braxton sama Christian langsung ke tempat penyewaan PSK. Di situ mereka pura-puranya nyewa 3 PSK buat ketemu di kamar hotel mereka. Bukan buat enak-enak, padahal mah mereka pengen cari informasi soal Thomas tuh. Gak lama kemudian 3 PSK yang mereka sewa udah datang dan masuk ke kamar hotel mereka. Gak pakai lama, Braxton langsung kasih uang ke 3 PSK itu supaya nantinya mau kasih informasi. Braxton langsung belak-belakan kalau dia lagi cari orang bernama Thomas buat didatangin ke kamar motel itu. Pas denger itu, 3 PSK itu langsung pada nggak nyaman. Mereka takut kalau udah bahas-bahas Thomas, apalagi sampai mancing Thomas buat datang ke kamar itu. Mereka nggak mau kena masalah. Sampai-sampai akhirnya 2 PSK memilih buat keluar dari kamar, sedangkan 1 PSK mau membantu Braxton sama Christian.
Abis itu si PSK langsung telepon Thomas. Dia alasan gak dibolehin keluar dari kamar. Itu buat mancing Thomas biar mau masuk ke kamar motel itu dan ketemu sama Braxton dan juga Christian. Abis telepon, si PSK langsung dipersilakan buat keluar karena udah ngebantu. Gak lama kemudian, Thomas beneran datang ke kamar motelnya mereka. Dan saat itu juga gak pakai banyak basa-basi. Braxton langsung ngehajar Thomas sampai jatuh ke bawah. Gila, sangar bener nih si Braxton. Abis itu mereka langsung masukin Thomas ke dalam bagasi mobil. Mereka bakal menginterogasi Thomas nantinya. Tapi yang jelas bukan di kamar motel itu. Medina sempat panik karena takut ketahuan polisi dan disangka menculik. Tapi Christian pastiin kalau semua bakal aman-aman aja. Besoknya, Medina, Christian, sama Braxton coba ngecek rekaman CCTV di salah satu sudut kamera di luar kafe itu tuh. Mereka mau mencoba menganalisis kira-kira ada orang mencurigakan yang ditemuin terakhir kali sebelum Om Ray metong apa kagak. Tapi Christian juga minta bantuan ke anak-anak autis yang ada di Harbor Neuroscience tuh. Harbor Neuroscience ini kayak pusat rahasia peretasan sistem yang isinya anak-anak autisme kayak Christian. Jadi dulu Christian emang udah punya kenalan di Harbor Neuroscience ini, makanya sekarang dia bisa dibantuin nih. Anak-anak Harbor Neuroscience langsung pada nyari rekaman kamera CCTV yang ada di sudut-sudut lain kafe itu. Gak lama kemudian beneran muncullah tuh beberapa rekaman kamera CCTV kafe di sudut lain. Canggih juga ya bisa secepat itu. Setiap anak-anak Harbor Neuroscience langsung pada ditugasin buat cari seseorang yang mencurigakan di situ. Sampai akhirnya mereka udah mulai bisa mencurigai Anais tuh. Karena Anais di situ terlalu santai dan gak merasa takut sama sekali. Padahal saat itu situasinya heboh. Mereka langsung mencoba buat melacak mukanya Anais kayak gimana nih. Soalnya Anais selama jalan kaki menutupi mukanya terus. Anais tahu di mana aja letak kameranya. Sampai akhirnya mereka lihat ada orang random yang lagi selfie di seberang Anais. Dan Anais ikut ketangkap kamera HP orang random itu. Jadi sekarang anak-anak Harbor Neuroscience pengen ngehack perangkatnya si orang random buat nyari foto waktu selfie di situ. Tujuannya supaya mereka bisa lebih jelas ngelihat muka Anais. Anak-anak Harbor Neuroscience pada kerjasama buat meretas perangkat orang random itu. Bener-bener satset banget nih, dan kelihatannya mereka ngelakuin itu kayak gampang banget. Pas lagi melakukan proses meretas itu, Medina nggak suka dan nyuruh berhenti. Karena menurut Medina itu melanggar hukum dan privasi. Medina kan orang hukum banget ya, jadi dia ngerasa ilegal pakai cara itu. Tapi beberapa detik kemudian foto selfie itu udah ditemukan dan bakal mereka analisis nih. Pas dianalisis baru kelihatan lebih jelas nih muka Anais kayak gimana. Dan ternyata Anais berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan yang juga ada keterlibatan Om Ray. Saat itu juga Anais resmi mereka tetapkan sebagai orang terakhir yang berkomunikasi sama Om Ray. Tapi mereka masih belum tahu nih kalau cewek itu namanya Anais, karena Anais nggak memberitahu namanya kemanapun. Abis itu Medina langsung muak banget sama Christian dan Braxton karena malah mendukung kekerasan dan peretasan tanpa izin. Medina emosi dan bilang kalau dia bakal melakukan penyelidikan sendiri. Gak mau dibantu sama Christian dan Braxton lagi. Padahal di dalam mobil dia masih ada si Thomas tuh di bagasinya. We don't get to decide who lives and who dies. Apparently I do. The law is what separates us from people like him. It's been a pleasure and an honor. Hope we get to work with each other again. You take care and stay safe. Gak lama setelah itu, Medina langsung bawa Thomas ke Kejaksaan Agung. Thomas diinterogasi nih, dia kenal Om Ray atau kagak? Katanya enggak. Tapi pas ditunjukin foto keluarga Alberto, Thomas bilang kalau dia kenal ibunya Alberto, yaitu Edith. Dulu Edith pernah jadi PSK di tempatnya juga. Saat itu juga Medina langsung bilang dia mau informasi penting tentang Edith. Kalau Thomas kasih tahu, nanti hukumannya bakal dikurangin. Thomas kebingungan tuh awalnya mau bekerja sama apa kagak. Tapi akhirnya Thomas mau coba buat kasih tahu. Tapi pas baru nulis kata-kata sedikit di kertas, tiba-tiba Thomas udah dibikin metong sama penembak jitu di luar. Dan penembak jitu itu adalah Cobb. Duh, gerak cepet juga tuh si Cobb ya. Jadi nggak bisa dimanfaatin buat dapat informasi deh si Thomas karena udah metong. Ngeri banget kan? Di sisi lain, Christian sama Braxton malah ada drama dikit nih. Braxton nanya, Christian kok selama 8 tahun gak ketemu, gak pernah ngerasa kangen atau mau nelpon Braxton? Braxton nanya juga, itu tuh karena Christian autis atau karena perilaku dan sikap Braxton sendiri? Christian cuma jawab, dia emang begitu apa adanya. Malamnya Christian sama Braxton pergi ke bar buat minum-minum. Di situ Christian disamperin sama cewek tuh. Si cewek kelihatan tertarik sama Christian. Tapi pas nanya lagu favorit Christian apa
apa buat diputar, Christian malah jawab lagu-lagu yang gak sesuai sama tema di bar itu. Jadi si cewek malah ngelihat Christian itu orang yang aneh dan gak paham soal tempat asik kayak bar di situ. Padahal tadinya si cewek udah tertarik banget secara fisik ke Christian. Braxton langsung sangat menyayangkan Christian yang menyia-nyiakan kesempatan tuh bisa dekat sama cewek. Tapi abis itu pas lagi momen nari bareng di bar itu, Christian tertarik buat ikutan karena dia suka gerakan teratur yang asik. Jadi dia mau coba nari di samping si cewek tadi persis. Dan si cewek kelihatan suka tuh ngelihat Christian yang ternyata bisa nari juga. Jadi asik deh mereka di situ. Braxton seneng banget ngeliatnya. Tapi abis itu Christian malah disamperin sama cowok yang ngerasa pacarnya si cewek itu. Christian langsung mau diajak ribut tuh sama cowok itu. Gak tahu aja dia Christian sejago apa kalau berantem. Dan bener aja dong, gak lama setelah itu Christian langsung ngehajar cowok-cowok di bar itu sampai pada kepental. Dia sama Braxton seneng banget tuh bisa ngehajar cowok-cowok brengsek di bar. Abis itu Christian langsung dapat nomor HP si cewek bar itu. God damn! Is there anything in this world better than punching a motherfucker in the face who's got it coming? Huh? Huh? What? Shut the front door. You! Hey! Hey! Di sisi lain, Medina lagi ke dokter kenalannya di sebuah rumah sakit nih. Setelah menginterogasi Thomas tadi, Medina jadi tahu kalau Edith, ibunya Alberto, pernah ngalamin kecelakaan hebat sampai dirawat di rumah sakit. Dia langsung mau tahu berkas riwayat penyakit Edith nih. Di situ langsung dijelasin lah sama dokter kenalan Medina itu kalau Edith emang pernah dirawat di situ karena ngalamin kecelakaan dan trauma yang hebat. Bukan cuma itu, si dokter juga kasih tahu kalau Edith sebenarnya mengidap Seven Syndrome, jenis autisme yang sama kayak Christian. Tapi pas masuk rumah sakit, syaraf di otak Edith jadi rusak dan dia jadi lupa ingatan tentang keluarganya. Edith juga malah jadi orang yang ganas dan gak teratur sekarang. Acquired savant syndrome. So rare some neurologists have this. But you don't. Victims of blunt force trauma can, on extremely rare occasions, exhibit extraordinary outcomes. Tapi Edith saat itu kabur dari rumah sakit dengan cara yang brutal. Dan sekarang Edith udah gak ditemuin lagi sama siapapun. Ternyata diem-diem anak-anak Harbor Neuroscience meretas komputer si dokter buat cari tahu juga tuh tentang Edith. Malamnya Braxton dapat telepon nih dari bos organisasi kejahatan dia sendiri. Di situ Braxton dapat info kalau bosnya dapat klien yang gagal ngebunuh seorang cewek. Dan ternyata cewek itu adalah Medina. Si bos langsung nyuruh Braxton buat nanti kerjain tugas itu pas disuruh. Wah, berarti Medina mulai diincar nih. Di kamar pas Braxton udah tidur, Christian malah masih kepikiran tentang kasus itu. Dia mulai nebak nih, anaknya Edith, si Alberto, di kota Juarez, Meksiko itu bukan sekolah, tapi lagi di penjara alias ditahan sama orang jahat. Dan si Alberto ditahan di situ karena dipisahin dari ibunya alias Edith. Pas lagi mikir itu, tiba-tiba Christian denger bunyi notifikasi HP-nya Braxton tuh. Pas dilihat isinya tentang kontrak misi pembunuhan Medina yang udah ditandatanganin dan dikerjain sama orang lain. Christian langsung cemas dan minta tolong orang-orang Harbor Neuroscience buat bantu ngelacak itu, sambil dia ngebut buat pergi ke rumah kontrakan Medina. Dan ditelepon orang Harbor Neuroscience bilang kalau Om Ray dibunuh bukan karena mencari keluarga Edith dan Alberto, tapi justru karena Om Ray udah nemuin Edith dan Alberto. Dan Edith itu sebenarnya adalah Anais. We found Edith Sanchez. Ray King wasn't murdered because he was looking for Edith. He was murdered because he found her. Call Mary Beth now. Tell her I'm on my way. Dan ternyata orang yang ditugasin buat ngebunuh Medina adalah Anais. Yang mana sebenarnya Anais ini adalah Edith yang udah gak mau hidup kayak masa lalunya lagi. Tapi sekarang kita panggil aja Anais. Pas Anais lagi masuk ke rumah kontrakan Medina itu, Medina juga udah bersiap siaga tuh buat ngelawan Anais. Mereka berdua siap buat saling ribut di situ. Makin lama keributan mereka makin heboh, tapi Medina kena serang mulu nih, karena udah pasti Anais sekarang jauh lebih jago. Sedangkan Christian masih dalam perjalanan dan lagi ngebut tuh. Sayangnya gak lama kemudian Medina udah kena tusuk sama Anais. Di situ Medina langsung gak berkutik karena dia bener-bener jadi sekarat nih sekarang. Abis bikin Medina sekarat, Anais ngeliat foto keluarganya di tembok. Dia jadi keinget masa lalunya nih. Ternyata dia dipisahin sama keluarganya itu karena Burke yang misahin. Anais dipaksa buat jadi PSK.
suaminya Anais dibikin metong di depan mata dia. Dan anaknya Anais alias Alberto ditahan di Juarez, Meksiko. Anais langsung menitikkan air mata saat mengingat masa lalunya itu. Gak lama kemudian, Christian baru datang dan bilang kalau Anais itu adalah Edith. Tapi Anais bilang dia sekarang udah bukan Edith lagi. Habis itu Christian langsung membiarkan Anais buat pergi keluar. Dan dia sekarang mau bantu selamatin Medina nih biar nggak metong. Karena udah sekarat banget. Di sisi lain, Burke udah tahu nih apa aja yang terjadi. Dan dia langsung nyuruh Cobb buat bikin metong semua anak-anak di Juarez, Meksiko. Termasuk anaknya Anais. Dan ngelakuin itu tanpa jejak. Sementara itu, Christian sama Braxton nekat nih buat ke Juarez, Meksiko berduaan buat nolongin anaknya Anais. Mereka bener-bener nekat mau ngelawan semua orang yang di Meksiko itu. Berasa cari metong gak sih? Tapi tenang, karena aksi Christian sama Braxton nanti bakal dipantau juga nih sama anak-anak Harbor Neuroscience. Gila, keren banget kan anak-anak autis di Harbor Neuroscience. Sementara itu, Cobb di Juarez, Meksiko udah nyuruh anak-anak buat pada masuk ke bus tuh. Mereka bakal dikumpulin di suatu tempat buat dibikin metong. Duh, Christian sama Braxton harus gerak cepet sih ini sebelum terlambat. Christian sama Braxton udah siap banget nih dengan persiapan senjetong-senjetongnya buat bikin metong Cobb sama komplotannya. Mereka pengen ngelindungin anak-anak yang ditahan itu, terutama Alberto, anaknya Anais. Gak lama kemudian, aksi mereka berdua pun dimulai. Adu senjetong saling tembak mulai kedengeran nih. Mereka berusaha melindungi anak-anak yang ditahan itu. Sampai akhirnya, Christian sama Braxton mulai berani untuk mendekat turun ke lapangan nih. Mereka makin ganas buat nyerang dan siap maju terus sampai masuk dan bisa ngelindungin anak-anak yang ditahan. Banyak banget orang komplotannya Cobb, sedangkan mereka cuma berdua doang. Tapi gak lama setelah itu, Cobb sama komplotannya udah bisa masuk ke dalam bus dan mobil tuh. Mereka langsung berangkat ke suatu tempat buat menghilangkan jejak dan bikin metong anak-anak. Pastinya Christian sama Braxton gak tinggal diam. Mereka mau kejar Cobb sama komplotannya itu. Tapi mereka harus ngelawan orang-orang yang ada di tempat itu dulu tuh. Tapi sialnya, si Cobb dari jarak jauh malah berhasil nembak Braxton tuh berkali-kali. Christian yang ngeliat itu langsung pinggirin Braxton dulu. Duh, ini berarti yang masih kuat tinggal Christian nih. Deg-degan banget gak sih? Tapi walaupun udah kena tembak, Braxton bilang dia masih kuat dan nyuruh Christian buat fokus ngelawan komplotan Cobb itu. Jadi mereka masih lanjut perang nih. Saat itu juga mereka bagi tugas. Christian bakal siapin mobil buat ngejar anak-anak, sedangkan Braxton bakal ngelawan komplotan di situ. Dan akhirnya mereka berdua bisa ngebantai semua orang komplotan di situ. Walaupun sebenarnya Braxton udah hampir sekarat tuh. Sekarang mereka udah harus gerak cepat buat kejar anak-anak. Sekarang si Cobb sama beberapa orang komplotannya udah berhasil masukin anak-anak ke dalam bawah tanah tuh. Mereka pengen bikin metong anak-anak dan kubur di situ tanpa jejak. Gila banget kan? Sedangkan Christian sama Braxton masih ngebut pakai mobil buat ngejar anak-anak. Duh, masih keburu nggak ya? Gak lama kemudian datanglah Christian sama Braxton yang langsung beraksi bikin metong komplotannya Cobb itu. Mereka udah gregetan parah tuh, mau ngebabat habis semuanya. Sampai akhirnya pas tinggal tersisa si Cobb, dia malah ngancem bakal bikin metong anaknya Anais itu di depan Christian. Parah banget kan? Tapi Christian tetap mencoba buat tenang. Tapi akhirnya Christian sama Braxton berhasil bikin metong si Cobb. The guy you want. Burke is the guy you want. Listen to me, man. Died on Saturday. Listen to me. Burke is the Saat itu juga Christian langsung nanya si anak itu, dia namanya Alberto bukan? Anak itu jawab iya, nama dia Alberto. Christian langsung menenangkan Alberto dan bilang bakal melindungi dia dan menyelamatkan dia. Gak lama setelah itu, mereka langsung bawa anak-anak buat diselamatkan dan dilindungi. Bener-bener keren banget nih perjuangan dan kerjasama abang adek Christian sama Braxton. Habis kejadian itu semua selesai, kenalannya Christian yang di Harbor Neuroscience langsung telepon bos yang mempekerjakan Anais. Di situ dia pengen nyuruh si bos buat batalin kontrak ngebunuh Medina. Langsung diceritain deh tuh ceritanya sebenarnya kayak gimana. Gak lama setelah itu Anais langsung dapat telepon kalau kontraknya udah dibatalin. Dan sekarang Anais dikasih tahu lokasi keberadaan Burke. Anais langsung membara buat bikin metong Burke tuh. Di suatu rumah si Burke yang sekarang udah sendirian baru aja selesai mandi. Dan dia dibikin kaget pas ngelihat udah ada Anais di dalam kamarnya. Saat itu juga mereka langsung bertatapan. Anais dendam sekarang sama Burke karena dia udah ingat semua kejadian dia masa lalunya. Burke
adalah biang kerok yang bikin dia sama keluarganya jadi terpisah. Gak pakai lama, Anais langsung pakai alat tajamnya buat bikin Burke metong. Semua balas dendam dia akan tuntas dengan mudah di tempat itu. Rasain dah tuh si Burke, mampu ya sekarang. Setelah semua kejadian itu selesai, Medina yang udah pulih dan tahu semua ceritanya, langsung telepon Harbor Neuroscience buat bilang terima kasih. Karena mereka, Christian dan Braxton udah membantu menyelesaikan semuanya. I know you can hear me. I just wanted to say thank you. Ray found Edith, but you and Chris helped me solve the rest of the puzzle. Ray would be grateful. It's all mine. Medina yang tadinya nggak suka, malah sekarang jadi suka nih sama Harbor Neuroscience. Di sisi lain, Harbor Neuroscience lagi bikin kamar khusus buat menyambut Alberto, anaknya Anais tuh. Alberto bakal dibawa ke situ karena Alberto itu gen keturunan autis dari Anais. Jadi Alberto juga punya gen autisme jenis Savant Syndrome. Harbor Neuroscience seneng banget buat menyambut Alberto nanti. Sementara itu, di dalam perjalanan Alberto siap buat hidup dan besar di Harbor Neuroscience. Wah, berhasil dan aman tuh semua misi mereka. Nggak ada yang gagal ataupun metong. Film The Accountant 2 bukan hanya tentang aksi, bukan hanya tentang tembak-menembak, dan bukan sekedar tentang kriminal. Film ini tentang seseorang yang mencoba memahami dunia dengan caranya sendiri. Christian melihat dunia seperti angka, teratur, penuh pola, dan bisa dihitung. Namun manusia nggak selalu bisa diprediksi. Perasaan, kehilangan, hubungan keluarga, semua itu jauh lebih rumit daripada matematika. Dan mungkin itulah hal yang paling sulit dipahami Christian. Film ini juga menunjukkan bahwa kepintaran bisa menjadi senjata, namun tanpa hubungan dengan orang lain, hidup tetap terasa kosong. Pada akhirnya, bahkan orang paling dingin sekalipun tetap membutuhkan seseorang untuk dipercaya. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Accountant 2? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.